Cium, nanti cium, jangan pakai dididikin, cium. Disuruh cium. Mahal kholwahnya beliau. Cium jangan sujud. Oh, ini tempat kholwahnya ibadahnya beliau. Nah, Pernah dibilang katanya ijtama ajami aulia asri fi hadzal. Subhanallah. Ya, ini namanya perbudakan, jelas teman-teman. Perbudakan mengatasnamakan cari barokah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrul Sunnah. Saya ada video dari Pak Habib Hasan bin Ja'far Assegaf yang sudah meninggal dunia, teman-teman ya. Ya, meskipun beliau sudah meninggal dunia, akan tetapi kan ajarannya masih tersisa. Dan itu yang mesti kita luruskan, teman-teman ya. Baik, di sini video yang pertama, teman-teman, ini entah bekas kaki Habib siapa, teman-teman, diabadikan sampai sekarang. Ya, Pak Habib Hasan ini menyuruh muhibbinnya mencium bekas kaki tersebut, teman-teman. Katanya para wali-wali yang lain juga sering berdatangan ke sini dan melakukan hal yang sama. Subhanallah. Ya, ini namanya perbudakan, jelas teman-teman. Perbudakan mengatasnamakan cari barokah ya, melalui peninggalan-peninggalan ya wali-wali yang mereka anggap luar biasa. Padahal teman-teman ya, apa ya manfaatnya, apa efeknya setelah kamu mencium bekasnya kaki ya atau apapun lah ya, peninggalan-peninggalan dari orang yang mereka sebut sebagai wali. Dan ini teman-teman ya, sudah pernah dijelaskan oleh para ulama, teman-teman, bahwa ya tidak ada keberkahan seperti itu kecuali melalui ilmu yang diwariskan oleh para ulama. Itu yang kita amalkan. Berbeda halnya ya, ini mengenai kekhususan Nabi SAW, teman-teman. Ya betul, apapun yang ada pada Nabi SAW, teman-teman, mengandung keberkahan ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan ya dalam riwayat juga kan jelas ya, para sahabat ketika Rasulullah berwudu ya berebutan ya ingin mendapatkan ya percikan bekas air wudhu dari Rasulullah SAW. Bahkan air ludah Rasulullah pun, teman-teman ya, berebutan para sahabat ya, ditadah dengan tangan kemudian diusap di wajah-wajah mereka ya. Air keringat Rasulullah pernah ditadah menggunakan botol oleh para sahabat yang lain, teman-teman. Lalu ya para sahabat memberikan kesaksian bahwa keringat Rasulullah itu berbau minyak kasturi, teman-teman. Dan ini kekhususan ya, kekhususan untuk para nabi, para rasul ya, lebih-lebih Nabi SAW ya. Meskipun ya terjadi hilaf di antara para ulama, teman-teman, boleh katanya mengambil keberkahan dari peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh para ulama, orang-orang soleh, tapi pendapat yang paling kuat, teman-teman ya, itu hanya kekhususan Nabi SAW. Kenapa? Ini Nabi SAW adalah manusia maksum, teman-teman ya, tidak pernah mungkin berbuat kesalahan. Sedangkan kita mau seulama apapun, mau setinggi apapun ilmu seorang ulama, teman-teman, tetap dia berpotensi membuat kesalahan. Maka pendapat yang paling kuat adalah itu adalah kekhususan untuk Nabi SAW. Baik, kita simak di video yang pertama, teman-teman. Cium, nanti cium, jangan pakai dididikin, cium. Disuruh cium. Mahal kholwahnya beliau. Cium jangan sujud. Oh, ini tempat kholwahnya ibadahnya beliau. Pernah dibilang katanya ijtama ajami aulia asri fi hadzal. Seluruh aulia di zaman beliau ngumpul di sini. Insyaallah. Jadi supaya Kalau rokaten bisa Sembahyang sana. marabat gitu ya. Mau ke hamam. Mau pulang nanti. Mau pulang nanti kamu. Oke ya. Bisa dicoba. itu injak. Ini bekas kaki ya, dapat dari mana? Kok bisa diawetkan sampai sekarang, teman-teman? Dan apa efeknya setelah mencium bekas kaki tersebut, teman-teman? Apakah menambah kesolehan, menambah ketakwaan, menambah hafalan Al-Quran misalkan? Kan gak ada efeknya sama sekali, teman-teman ya. Taib. Ini video yang kedua, teman-teman. Ini justru lebih parah lagi. Gigi, entah gigi Habib siapa, teman-teman, disuruh cium-cium oleh para muhibbinnya. Gigi Ini adalah giginya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf yang diwariskan kepada ayahnya Habib Muhammad bin Syihab, sekarang diwariskan kepada beliau. Dan mudah-mudahan beliau pun mewariskan kepada cucunya, anaknya dan turunannya. Mudah-mudahan kita Jadi gigi bekas seorang Habib, teman-teman, diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucu keturunannya. Ya, disuruh cium-cium. Subhanallah. Ini ngambil rujukan dari siapa, teman-teman? Peninggalan-peninggalan gak berguna seperti ini kok diwariskan. Ya, padahal jelas al-ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu pewarisnya para nabi.
Dan yang diwariskan oleh Nabi adalah ilmu, teman-teman, bukan harta, bukan dinar, bukan dirham. Kok ini ya tren dari kalangan para kabib-kabib ini, gigi diwariskan, teman-teman. Bekas ya injakan kaki, bekas tempat berkholwatnya diabadikan, teman-teman. Dijadikan untuk tempat ngambil barokah. Ini jelas perbudakan, teman-teman. Dan anehnya, nah, sebegini perbuatan dari Habib ini, teman-teman, ada informasi entah ini dari Habib atau dari para mukibinnya, teman-teman, menyebutkan bahwa saat ini Pak Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba simak video ini. Itu suruh diam. Nah, boleh. Ini dulu kan? Diam dulu bang. Enggak, Anda mau ngomong. Tadi dulu. Ada yang mau ngomong. Habib Azaki ngomong saya. Diam dulu. Bitani suaya, bilang diam dulu. Sampai Ya, diam dulu. nih. Ini malam ini satu keberuntungan buat semua. Perhatikan. Amin. Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf Allah. sekarang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sekarang anaknya berjumpa dengan Habib Abdullah bin Muslim Al-Attas. Jadi tolong hargain. Insyaallah antum di sini berjumpa. Antum berjumpa sama dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, ya limuni ma yalimhum ya jinnu ma jinnuhum. Naam. Ente tahu, ente ketemunya. Kok enak banget ngomongnya ya. Hari ini Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat bisikan dari mana? Ya, dapat wahyu kah atau gimana? Subhanallah, teman-teman. Inilah yang terwariskan, teman-teman. Ya, Habibnya mengajarkan kesesatan, ya, kemudian para muhibbinya, para pengikutnya juga akan terwariskan seperti itu, teman-teman. Ini kan ngaco sekali, ya. Dari mana informasinya kok bisa berstatement segampang itu? Hari ini Habib Hasan sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, teman-teman. Bahkan ya, Pak Habib Hasan ini juga pernah bercerita, teman-teman. Ya, waktu beliau masih di Hadramaut kalau tidak salah. Jadi ada orang-orang yang antri ingin bersalaman dengannya. Bahkan ternyata dalam antrian tersebut ada Nabi Khidir alaihissalam, teman-teman. Ya, ikut antri ingin bersalaman dengan beliau ini. Dan katanya Pak Habib Hasan ini, tangan dari Nabi Khidir alaihissalam ini, teman-teman, nggak punya tulang, ya. Jadi tulang lunak. Subhanallah. Ini luar biasa ngada-ngada, teman-teman. Taib. Coba kita simak videonya seperti apa. 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Saya berada di Nurul Mustafa. Orang berebut selamat. Ada satu orang tidak begitu muda, dia ikut berebut selamat dengan saya. Saya bersalaman dengan dia, tapi anehnya jempolnya tidak ada tulangnya. Saya bilang dalam hati, hal antum balian bin Malkan, apakah engkau ini balian bin Malkan? Dia seperti orang yang kaget, padahal saya tidak ucap dengan ucapan mulut saya, tapi dia kaget, tahu-tahu hilang. Intinya beliau ditemui oleh Nabi Allah Musa, dan beliau adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Toh, teman-teman, dengar ya di ujung videonya, dan beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi kata beliau ini, beliau sendiri yang bercerita, ini kejadian 13 tahun yang lalu. Jadi banyak orang yang antri ingin bersalaman dengan beliau, teman-teman. Kemudian ada salah seorang yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, ya, jempolnya ya, katanya jempolnya ini nggak ada tulang. Berarti tulang lunak, teman-teman, ya, kalian paham lah. Ikut antri bersalaman dengan beliau ini. Ternyata ya beliau pernah ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam, dan beliau adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi Nabi Khidir alaihissalam antri, ya, ingin ikut bersalaman dengan Pak Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, teman-teman. Sebegini ya, luar biasa kedustaan melalui cerita-ceritanya, teman-teman. Kok enak banget ya, itu Habib yang tadi yang pertama atau muhibbinya, teman-teman, mengatakan saat ini Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman. Bahkan beliau ini juga pernah bercerita, teman-teman, ya, ketika beliau ini menziarahi salah satu makam, entah makam leluhurnya, tiba-tiba katanya dia tertidur, antara tidur ataupun sadar, teman-teman. Tiba-tiba keluar katanya sesosok
ya, melalui kuburan wali tersebut, dan ternyata yang keluar dari kuburan tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bercakap-cakap, teman-teman. Subhanallah, ini kedustaan yang luar biasa. Nabi Muhammad keluar dari kuburan seseorang. Ini konsepnya gimana, teman-teman? Ini berdustanya sudah kelewatan, teman-teman. Bahkan kalau kita perhatikan, teman-teman, coba kita lihat bagaimana kondisi kuburan dari Pak Habib Ja'far Assegaf ini, teman-teman. Subhanallah, ya, persis seperti kamar pengantin baru, teman-teman. Luar biasa mewah. Ini berbeda sekali dengan makam baki yang mana di situ dipenuhi dengan, ya, jenazahnya para sahabat Nabi, teman-teman, ya. Tapi yang nggak semewah ini. Coba kita simak. Tuh, teman-teman, ya, ada janurnya. Ini seperti ada kamar. Ya, ini saya hilangkan suaranya, teman-teman, karena ada musik-musiknya. Tuh, ini anaknya nih, ya. Nah, ini fotonya. Ini kuburan apa tempat wisata, teman-teman? Ya, dari sini saya sudah nampak, teman-teman, ya, penyimpangannya. Akan tetapi ya tadi, ya, begitu entengnya muhibbinnya, teman-teman, mengatakan saat ini Habib Hasan bin Ja'far Assegaf sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba perhatikan sekarang. Kuburannya dijadikan, ya, tempat seperti wisata, teman-teman, ya, dibangun dengan sedemikian rupa. Ini contoh dari mana? Kuburan seperti ini, teman-teman. Coba lihat kuburan baki di sana di Madinah, teman-teman. Itu isinya, ya, para sahabat Nabi, orang-orang yang jelas ada jaminan surga dari Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah. Akan tetapi kuburannya biasa saja, ya, gundukan tanah, teman-teman. Lah ini, ya, orang di akhir zaman, ya, hanya sekedar mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, teman-teman. Wallahu a'lam, ya, apakah benar atau tidak, tapi lihat coba kuburannya, ya, seperti kamar pengantin baru, ada janur-janurnya, teman-teman. La ilaha illallah, ya. Padahal apa fungsinya? Mau kuburan mewah, mau biasa-biasa saja, tetap yang menjadi ukuran, ya, seorang itu selamat dalam kuburannya adalah, ya, amal solehnya, teman-teman, ya, tidak tergantung kuburannya. Ya, tapi begitulah orang-orang awam, teman-teman. Kalau melihat kuburan-kuburan model seperti ini, semewah ini, teman-teman, ya, pasti langsung dalam pikirannya dianggap bahwa ini kuburan milik seorang wali yang soleh. Ya, kemudian, ya, setelah itu dijadikan sebagai sarana atau wasilah, ya, untuk mencari barokah, teman-teman. Itulah yang terjadi. Padahal kalau kita melihat rekam jejak dari Pak Habib Hasan ini, teman-teman, subhanallah, ya, banyak sekali peninggalannya yang tentu ini sangat berbahaya, teman-teman, ya. Sebagai, ya, ini bisa jadi amal jariah yang buruk bagi beliau, teman-teman. Ya, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga beliau ini sempat bertobat, teman-teman, sebelum beliau wafat, ya. Taib. Mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa kita share di video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.